sampai saya di situ dulu Pak. Sampai buang dulu. Banjir yang terjadi di Sumatera adalah bencana terbesar yang terjadi di Indonesia tahun ini. Bagaimana tidak? Karena dampak yang ditimbulkan benar-benar luar biasa dan membuat ratusan orang meninggal dunia. Tak hanya itu, saat ini juga ada jutaan orang yang masih mengungsi karena tempat tinggal mereka hancur tersapu banjir bersamaan dengan lumpur yang dibawanya. Hal inilah yang membuat masyarakat bergerak untuk saling memberikan bantuan, dan itu terus dilakukan sampai saat ini. Tak hanya bantuan berupa makanan maupun obat-obatan, bantuan juga berupa tenaga, di mana mereka siap melakukan apa saja demi meringankan para korban. Hal inilah yang akhirnya membuat para relawan langsung mendapatkan sorotan dari luar. Karena apa yang mereka lakukan sangat tulus dan bisa dikatakan juga membahayakan nyawa mereka di lapangan. Dan untuk itu inilah aksi-aksi para relawan yang ada di Sumatera yang kini mendapatkan pujian dari dunia. Sudah 2 minggu lebih, banjir besar melanda di 3 wilayah yang ada di Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Tak hanya banjir, tanah longsor beberapa kali juga terjadi di sana. Hal inilah yang akhirnya membuat jumlah korban jiwa terus bertambah. Dan berdasarkan update terbaru dari BNPB, jumlah korban meninggal akibat banjir di Sumatera kini sudah mencapai 961 orang, sementara ratusan lainnya masih hilang. Jumlah itu diprediksi masih akan terus bertambah, terutama di wilayah Aceh yang dampak banjirnya lebih besar dibandingkan dengan 2 wilayah lain. Salah satu wilayah di Aceh yang benar-benar terkena dampak besar adalah Tamiang. Wilayah ini sendiri adalah wilayah yang sangat dekat dengan perkebunan kelapa sawit yang ada di sana, sehingga dampak banjir yang terjadi menjadi lebih besar. Kini setelah banjir menyerang wilayah tersebut, Tamiang menjadi seperti kota mati, karena tidak ada kehidupan di sana. Para warga yang masih selamat kemungkinan saat ini sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Saat malam hari, Tamiang menjadi tempat yang lebih horor sekaligus mencekam. Itu terjadi karena jalanan gelap gulita. Momen itu sendiri adalah momen yang dibagikan oleh para relawan yang datang ke sana untuk memberikan bantuan. Relawan banjir Sumatera alami kesulitan. Berbicara mengenai relawan, saat ini sudah banyak relawan yang diterjunkan ke Sumatera untuk memberikan bantuan. Para relawan juga mendapatkan tugas sendiri-sendiri sesuai dengan pembagian. Misalnya tim dokter yang tugasnya adalah untuk merawat para korban bencana yang mengalami sakit maupun luka-luka ketika banjir berlangsung. Sayangnya, saat turun langsung ke lokasi, dokter yang bertugas sebagai relawan harus merasakan kesedihan karena rumah sakit dan semua obat-obatan yang ada di sana ikut tersapu banjir. Hal inilah yang membuat mereka mengalami kesulitan ketika akan merawat para korban bencana. Rumah sakit itu adalah akses vital di sebuah wilayah untuk kesehatan. Kalau rumah sakitnya mati atau lumpuh, kayak mana masyarakat di sekitar untuk berobat? Aku nggak nyangka RSUD Aceh Tamiang tuh separah ini. Ini lumpuh total, nggak bisa ngapain. Obat berserakan, obat hancur. Ya Allah. Di luar sana, di luar tuh banyak kali orang sakit. Kami dari Medan bawa obat.
Selain itu, ada kendala lain yang ternyata membuat para relawan kesulitan. Salah satunya adalah mengenai akses untuk menuju sebuah lokasi. Kebanyakan aksesnya tertutup, entah itu karena banjir maupun tanah longsor. Hal ini dijelaskan oleh Najwa Shihab ketika dirinya turun langsung ke Sumatera untuk ikut meliput sekaligus memberikan bantuan terhadap para korban yang terdampak. Teman-teman, kalau dilihat memang jalanan terputus aksesnya sama sekali. Kalau di sini masih sebatas kaki, tapi ke depan ke sana itu katanya sudah sebatas sampai dada. Jadi memang ini adalah akses di Aceh Tamiang, dan di kanan dan di kiri itu rumah-rumah sudah terendam. Aksi nekat relawan yang bertaruh nyawa demi memberikan bantuan. Di balik kesulitan yang dialami oleh para relawan, ada juga aksi yang nekat yang mereka tunjukkan. Sebuah aksi yang bisa saja membahayakan nyawa mereka sendiri, di mana mereka rela melakukan apa saja demi menyelamatkan para warga yang terdampak. Misalnya ditunjukkan oleh rombongan relawan berikut ini ketika mereka nekat melawan derasnya arus sungai di Sumatera. Mereka juga tidak takut jika seandainya banjir susulan maupun air bah kembali muncul di sungai tersebut. Hal yang terpenting menyelamatkan korban terdampak adalah yang utama. Momen selanjutnya ditunjukkan oleh beberapa relawan dari kepolisian ketika mereka mengevakuasi seorang korban banjir, di mana para relawan tersebut terus mengalami kesulitan karena jalan yang mereka lalui adalah lumpur. Lumpur itu muncul karena efek dari banjir dan tanah longsor yang terjadi secara bersamaan. Terakhir ada anak kecil yang saat itu akan diseberangkan oleh relawan untuk menyeberang ke sungai. Sayangnya mereka menyeberang bukan lewat jembatan, melainkan lewat tali yang bergelantungan di atas sungai. Tentu sebuah aksi nekat yang lagi-lagi harus dilakukan, dan mereka rela bertaruh nyawa demi bisa menyelamatkan korban banjir. Tenang. Nggak apa-apa. Ayah di belakang, ayah tenang. Nggak apa-apa. Gubernur Aceh sampai nangis soal keputusan pemerintah pusat. Saat para relawan rela bertaruh nyawa demi bisa menyelamatkan korban banjir, sampai saat ini pemerintah terkesan masih diam dan belum mau menetapkan bencana Sumatera menjadi bencana nasional. Hal inilah yang membuat Gubernur Aceh, yakni Muzakir Manaf, sedih dengan keputusan tersebut. Bahkan ia sampai menangis ketika sedang diwawancarai oleh Najwa Shihab. Kepada Allah, tidak serahkan kepada manusia. Allah sebaik-baiknya yang memberi pertolongan. Ya. Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Karena pun kita kan sebagai umat Islam juga telah diberi sebuah tiwas. Selain status bencana nasional yang belum diputuskan, Gubernur Aceh juga kecewa dengan pemerintah pusat karena sampai saat ini pemerintah Indonesia belum mau menerima bantuan dari negara asing. Hal inilah yang membuat dirinya akhirnya melawan kebijakan tersebut dan memutuskan untuk menerima bantuan dari beberapa negara, diantaranya dari Malaysia dan Cina. Tersalurkan semuanya bahkan tidak cukup, dan mereka bahkan dalam beberapa hari ini, hari Rabu akan datang membawa obat sebanyak 3 ton lagi bersamaan dengan dokter. Ya, mereka sedang evakuasi sekarang di tempat-tempat yang berat terkena banjir, sedang mengevakuasi mayat-mayat tertanam dengan lumpur. Itu pekerjaan mereka, tugas mereka datang kemari. Mereka bukan dari pemerintah Cina, tapi seperti LSM di Cina, kata Muzakir Manaf pada media.
Sementara itu di tengah bencana besar yang ada di Sumatera, kini muncul sebuah fakta baru yang menggemparkan media. Fakta yang dimaksud adalah soal penemuan label Kemenhub dan nama perusahaan dalam kayu gelondong yang akhir-akhir ini viral. Itu berarti kayu gelondongan yang selama ini muncul bersama banjir adalah kayu yang berasal dari pembalakan liar yang dilakukan oleh Kemenhub maupun perusahaan. Mereka bekerja sama untuk mengeksploitasi hutan yang ada di Sumatera dan akibat eksploitasi tersebut, banjir besar langsung datang dan korbannya adalah semua masyarakat yang tinggal di sekitar sana. Tentu sebuah fakta yang sangat miris karena akar dari masalah ini sejatinya adalah pemerintah sendiri yang bertanggung jawab terhadap hutan. Jadi itulah update terbaru dari bencana banjir yang saat ini terjadi di Sumatera.